Halo, halo. Ketemu lagi kita. Kali ini agak beda ya. Saya bermonolog aja karena lagi nggak ada partner buat ngobrol. Tapi tetap pengen sharing dengan semua Pak yang nonton. Pengen sharing dengan kalian yang masih tentang wedding dream ya. Tapi kali ini khusus tentang outdoor wedding di musim hujan. Berani nggak sih? Gini, soalnya outdoor kan pasti terbuka gitu ya. Nah, sekarang musim hujan. eh, Apalagi kemarin itu ada saudara yang mau nikahin anaknya di musim hujan, masih agak galau gitu. Jadi sekarang kita bahas deh. Sebenarnya apa namanya kalau outdoor di musim hujan itu disaster apa enggak? Berani enggak? Nah, saya jawab di sini karena dari pengalaman yang lalu, kenapa enggak gitu. Asal direncanakan dengan baik, eh, nggak akan menjadi disaster kok, nggak akan menjadi masalah gitu, nggak akan terlalu jadi masalah. Justru hujan itu akan membawa, katanya hujan membawa berkah ya. Ya selain membawa berkah juga hujan itu akan membawa satu keunikan dari pernikahan itu sendiri, dari wedding itu sendiri, acara weddingnya itu ini. Nah, waktu pas pengalaman nikahin si anak di awal Januari ketika hujan masih lagi seru-serunya, tempatnya outdoor yang benar-benar terbuka gitu. Dan hujan juga selama seminggu sebelum penyelenggaraan itu hampir tiap hari hujan ya, hampir tiap hari hujan. Dan ya pokoknya masih banyak banget lah hujannya. Tapi dengan perencanaan, memang ada, kalau hujannya cuman gerimis itu malah lebih seru gitu. Nah, sebenarnya ini dari pengalaman aja. Kami pernah datang ke outdoor wedding, walaupun hujan ya. Kalau tamu-tamu itu memang udah niat mau datang, pasti datang sih gitu. Jadi walaupun hujan tetap banyak tamu yang datang. Nah, pas kami datang di acaranya, hujan itu nggak deras banget sih, udah nggak deras banget gitu. Mungkin sebelumnya deras gitu ya. Tapi pada saat itu nggak deras banget, tapi lumayan sih, lumayan basah gitu. Nah, kami perhatiin tuh, yang di acara itu penerima tamunya mejanya kosong karena hujan ya. Karena tempat penerima tamu itu nggak terlindung, jadi terbuka gitu. Mungkin tadi konsepnya semuanya terbuka gitu. Jadi pas penerima tamu itu tempatnya kalau hujan pasti kehujanan. Nah, tempatnya itu penerima tamunya nggak ada. Kemudian kotak angpaunya juga nggak ada. Kemudian juga mungkin kotak angpaunya udah diselamatkan karena hujan kali ya. Mau nulis buku tamu juga nggak ada, mejanya basah, buku tamunya nggak ada. Terus mungkin udah diselamatkan juga. Terus yang terlindung dari hujan itu hanya tempat makan dan tempat pengantin gitu, pelaminan dan tempat makan. Dan itu tempat makannya itu saung-saung gitu kan, udah tumplek-plek sama tamu-tamu, semuanya penuh di sana. Nah, dari situ kami jadi menganalisa dan jadi tahu apa aja yang perlu dipersiapkan untuk kalau acara outdoor untuk weddingnya, apalagi di musim hujan. Nah, kalau tamu sendiri yang memang udah mau datang pasti datang walaupun hujan sih, kecuali kalau hujannya udah badai banget kali ya, banjir besar, mungkin ya tamunya akan cancel datang. Tapi mudah-mudahan sih enggak gitu. Apalagi kalau hujannya rintik-rintik tuh enak banget sih gitu. Nah, kita sebagai tuan rumah ya bagaimana agar tamunya merasa, yang udah bela-belain datang nih di hujan-hujan tuh, merasa nyaman di sepanjang acara gitu. Berbekal dengan niat baik dan berserah pada Yang Maha Kuasa ya, karena kita kan nggak bisa menghalangi hujan turun. Jadi ini beberapa tips nih yang perlu dipersiapkan, waktu dari pengalaman kami, yang perlu dipersiapkan untuk acara wedding outdoor di musim hujan, khususnya musim hujan ya. Yang pertama itu, pemasangan tenda-tenda itu harus cukup. Cukupnya itu kalau konsep outdoor itu harus ada tenda, itu udah pasti ya, harus ya. Kalau misalnya tendanya sangat minim, itu akan membuat
terlalu berantakan acaranya. Nah, yang perlu-perlu itu ya misalnya tempat makan itu harus cukup terlindung dan cukup lebar ya. Jadi sehingga apa namanya berjaga dari tampias hujan. Jadi nggak hanya meja makannya aja, meja sajinya aja yang tertutup, tapi cukup lebar untuk berjaga-jaga dari tampias hujan. Waktu itu kami mempersiapkan tenda yang cukup lebar untuk nutupin catering ya, cukup space untuk tamu-tamu yang mau melipir gitu ya, tamu-tamu yang melipir mendekati hidangan makan kalau lagi hujannya lagi turun. Sambil tetap bisa menikmati makanan ya. Jadi kalau hujannya turun masih tetap bisa menikmati makanan. Dan nggak lupa juga tenda untuk penerima tamu dan kotak lampau itu harus gitu. Penerima tamu itu tendanya harus cukup untuk melindungi berbagai peralatan di sana dan juga melindungi dari tampias hujan gitu ya. Jadi kalau tamu menulis buku tamu atau segala macam itu terlindungi di situ, dan ampaunya juga terlindungi pasti harusnya gitu, harusnya. Kemudian bila perlu ada tenda penghubung dari beberapa titik penting, misalnya dari pintu masuk ke pelaminan, kemudian dari pelaminan ke catering, sehingga itu lebih nyaman sih buat tamu gitu. Kalau pakai itu mungkin lebih baik gitu, tapi akan jadi banyak tempat-tempat yang tertutup, mungkin bisa diakali dengan tenda transparan dan sebagainya. Kemudian tips yang kedua itu adalah kami waktu itu menggunakan payung transparan warna-warni. Nah, sengaja nih beli payung transparan warna-warni ini di online shop. Dan murah kok, nggak sampai 15.000 satu buahnya. Ya maksudnya harganya berkisar antara 13.000 sampai 20.000, ada juga sih yang jual gitu. Nah waktu itu kami beli nggak banyak-banyak amat, kami cuma beli sekitar 60-an pieces ya. Itu transparan warna-warni ala-ala Korea gitu, dan itu banyak banget deh dijual di ini online. Nah fungsinya itu kalau hujan, jadi kalau ada tamu datang nggak bawa payung itu udah disiapkan untuk dipakai. Jadi tamu yang mau bergerak sepanjang acara, misalnya dari tempat penerimaan tamu ke pelaminan, kemudian dari pelaminan ke tempat makan, itu ada pelindungnya. Nanti kalau tamu balik tinggal dia taruh lagi, kembalikan payungnya. Dan beberapa tamu juga bawa itu untuk kenang-kenangan dan pada suka banget sih sebenarnya itu. Nah kalau ternyata nggak hujan, payung-payung itu tetap cantik kok untuk jadi properti foto. Jadi bisa dipakai untuk properti foto. Tentu aja kalau pakai payung ini pagar bagus atau pagar ayu atau penerima tamu gitu ya, itu harus sigap melihat tamu yang kira-kira pelangap-pelongo nggak punya payung, itu harus segera dipinjamkan sehingga tamunya merasa terlayani di situ dan merasa happy. Dan secara keseluruhan payung-payung ini benar-benar waktu di acara kami itu benar-benar jadi hype-nya lah gitu, menjadi nambah estetika acara dan foto-foto secara keseluruhan. Kemudian tips yang ketiga itu adalah kalau masih bisa memilih venue-nya, pilih tempat yang nggak becek kalau hujan deras. Jadi ada tempat yang kalau hujan terus jadi langsung becek, banyak airnya, itu agak berat, itu sih agak disaster ya. Tapi kalau bisa mendapatkan tempat yang nggak becek kalau hujan, itu enak banget. Basah sih basah, tapi nggak becek, nggak berair, airnya nggak menggenang gitu, itu lebih bagus. Jadi kebetulan kami sih waktu itu memilih venue-nya cukup unik waktu itu. Tanahnya itu miring dan di bagian terendahnya itu ada kolam yang menampung air hujan, sehingga kalau hujan deras nggak lama habis itu ya tempatnya udah nggak mengenang air lagi gitu, bisa dipakai lagi untuk acara. Jadi begitu hujan reda, acaranya bisa dilanjutkan. Terus tip yang berikutnya nih, gunakan meja kursi piknik taman. Nah
Karena konsepnya outdoor, baiknya menyiapkan juga meja kursi piknik. Biasanya yang disediakan tuh kan kursi-kursi Futura gitu ya, kalau saya nggak salah tuh namanya kursi Futura. Atau kadang-kadang kursi yang dilapisi kain. Nah, itu kalau acara outdoor di musim hujan itu nggak banget. Nggak banget untuk di tempat-tempat yang terbuka gitu. Karena apa? Karena susah keringnya. Apalagi kalau kain kan. Jadi walaupun hujan udah berhenti, nggak gampang dikeringin. Orang duduk akan basah gitu. Nah, jadi lebih baik disediakan kursi-kursi piknik yang kayu gitu. Jadi kalau misalnya hujan kemudian acara mau dimulai ya udah mulai kering, itu tinggal dilap aja udah bisa dipakai lagi gitu. Dan meja kursi piknik ini juga sebenarnya menambah estetika loh. Jadi bisa dijadikan tempat, satu meja itu bisa berkumpul beberapa orang, itu bisa dijadikan tempat kumpul-kumpul tiap kelompok tamu, misalnya teman-teman kantor bisa berkumpul di satu meja seperti itu. Ya, yang pengalamannya waktu itu begitu. Jadi menyenangkan buat orang-orang tempat ngumpul. Gitu. Itu aja tips yang kami share ya, buat kalian yang mau menyelenggarakan wedding atau mau menyelenggarakan acara di outdoor di musim hujan ini. Nah, itu tips-tips dari kami. Dengan begitu, menyelenggarakan outdoor wedding nggak perlu khawatir lagi walaupun diadakan di musim hujan. Kalian malah bisa menikmati suasananya kok. Malahan gerimis itu akan menambah bagusnya secara estetika ya, untuk foto dan untuk video. Dan nggak akan mengurangi kemeriahan acara. Begitu ya tips dan sharingnya. Mudah-mudahan buat kalian yang mau merit, semoga bisa menjadi ide buat kalian. Terima kasih udah nonton, dan tonton juga tips-tips kami di video lainnya, di wedding video. Dadah.